Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Syamrotul Fuadah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Atef Fahrudin, SIKOM MIKOM, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal usulan penelitian. Tak lupa saya ucapkan yang saya hormati tim teaching sebagai penguji, yaitu Ibu Titih Nurhaifah SIKOM MIKOM dan Ibu Ajeng Ayu Wulandari SIKOM MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar usulan penelitian yang berjudul Larangan di Desa Sukaraja Wetan, Studi Fenomenologi tentang Larangan Membangun Rumah Tingkat 2. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai membahas dari latar belakang dan rumusan masalah. Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka itu sendiri terdapat 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 330 desa. Desa Sukaraja Wetan termasuk dari 330 desa di Majalengka. Desa Sukaraja Wetan terletak di Kecamatan Jatiwangi, di mana terkenal akan produksi genteng yang mendunia pada masanya. Ada beberapa versi sejarah asal-usul nama Sukaraja. Menurut legenda setempat, nama Sukaraja itu ada karena seorang putri yang jatuh cinta kepada raja. Konon Sukaraja itu dulunya satu desa. Gak ada tuh namanya Desa Sukaraja Wetan atau Sukaraja Kulon. Namun ada beberapa faktor dan lain hal, Desa Sukaraja bermekar menjadi Desa Sukaraja bagian Wetan dan Desa Sukaraja bagian Kulon gitu. Nah, dalam penelitian ini berada di Desa Sukaraja bagian Wetan atau Desa Sukaraja Wetan gitu. Berdasarkan pra-riset tentang larangan membangun rumah tingkat 2 di Desa Sukaraja Wetan, adanya klaim di masyarakat bahwa memiliki rumah tingkat 2 itu dilarang karena diyakini akan mengakibatkan kerusakan. Misalkan contoh ada pengalaman seorang yang mengatakan bahwa ketika dia memiliki rumah tingkat 2 itu mengalami musibah gitu. Misalkan ada anggota keluarganya yang meninggal, keadaan ekonomi yang tidak pernah stabil, ketika dia ingin merintis usaha selalu kesulitan, atau keluarganya chaos gitu, berantakan, tidak pernah harmonis gitu. Jadi setelah dipaparkan dari latar belakang tadi, dapat ditarik kesimpulan ada rumusan masalah gitu. Bagaimana individu itu meyakini bahwa membangun rumah tingkat 2 itu berdampak negatif, dan bagaimana keyakinan tersebut itu diwariskan dan dipertahankan oleh masyarakat di Desa Sukaraja Wetan. Untuk kita bisa memahami lebih paham gitu, ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman hidup masyarakat Desa Sukaraja Wetan dalam memahami dan memaknai larangan pembangunan rumah tingkat 2 itu. Yang kedua, apa saja konsekuensi sosial dan budaya dari larangan membangun rumah tingkat 2 di Desa Sukaraja Wetan. Dan yang terakhir, bagaimana life experience atau pengalaman hidup masyarakat Desa Sukaraja Wetan dipengaruhi oleh larangan membangun rumah tingkat 2 tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan secara umum untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi, menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena larangan membangun rumah tingkat 2 di Desa Sukaraja Wetan. Adapun tujuan secara khusus, yang pertama itu untuk mengetahui pengalaman hidup masyarakat Sukaraja Wetan dalam memahami dan memaknai larangan tersebut gitu. Yang kedua, untuk mengetahui konsekuensi sosial dan budaya dari larangan membangun rumah tingkat 2. Dan yang terakhir itu mengetahui life experience atau pengalaman hidup masyarakat di Desa Sukaraja Wetan itu dipengaruhi oleh larangan tersebut gitu. Diharapkan setelah penelitian ini selesai dapat bermanfaat. Yang pertama itu sebagai solusi kreatif dan inovatif terhadap kebutuhan perumahan masyarakat tanpa melanggar batasan-batasan tertentu gitu. Yang kedua sebagai bahan studi literatur dan menambah referensi bagi penelitian yang akan datang.
yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan keilmuan yang berkaitan dengan penelitian dan juga menambah informasi serta wawasan tentang larangan membangun rumah tingkat 2 di Desa Sukaraja Wetan. Adapun 3 tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang telah disusun, yang pertama yaitu oleh Elham Saputra, Ahmad Rosihan, Bianca Virginia, tentang analisis makna simbolik tradisi cahapan pada masyarakat Ogan, Desa Muara Saeh, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan, Komerung Ulu, tahun 2021. Yang kedua yang disusun oleh Muhammad Zainul Haq, RF, Banu Victor Hadi, Sihabul Furqan, tentang metafisika kehadiran dalam mitos larangan membangun rumah bertingkat sebagai kearifan lokal Darmaja Sumedang tahun 2023, dan yang terakhir disusun oleh Dwi Krismawati dan Sugeng Haryanto tentang tradisi larangan menikah ngalor ngulon, studi fenomenologi di Desa Sukarejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk tahun 2022. Supaya kita lebih paham dengan jelas gitu dari segi ilmiah, ada landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori interaksi simbolik yang disusun oleh George Herbert Mead. Mead menjelaskan bahwa kerangka interaksi simbolik itu terdiri dari 3 konsep, bahwa kehidupan sosial itu diyakini dari self atau diri, masyarakat atau society, dan yang terakhir adalah pikiran atau mind. Jadi proses ini itu melibatkan aktor sosial kita yang beradaptasi dengan perilaku dan tindakan sesama melalui interpretasi. Dan teori yang kedua yaitu teori fenomenologi dari Alfred Suss. Alfred Suss ini menjelaskan bagaimana manusia itu membangun dunianya sendiri. Alfred Suss juga mengelompokkan proses ini ke dalam 2 tipe, yaitu in order to motive dan because of motive. Nah, keterikatan antara kedua motif ini dalam teori fenomenologi dapat dijelaskan melalui bagaimana tujuan atau merujuk pada alasan. Pasti setiap tindakan seseorang itu memiliki motif gitu. Kemudian si motif itu dapat dibagi menjadi 2. Ada yang tujuannya yang menghasilkan aksi dan hanya alasan yang mendasarinya gitu. Nah, dalam konteks ilmu komunikasi, motif itu dapat berasal dari tujuan tertentu atau sebab tertentu. Bahkan, tindakan meniru sekalipun dapat dijadikan motif, begitu. Kita memasuki penjelasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma, yaitu paradigma interpretivisme. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitiannya yaitu masyarakat Desa Sukaraja Wetan itu sendiri yang berfokus pada pemilik rumah tingkat 2 dan tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh. Dan objek penelitian ini adalah larangannya itu sendiri, yaitu larangan membangun rumah tingkat 2 di Desa Sukaraja Wetan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Model analisis yang digunakan peneliti yaitu model interaktif Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah menganalisis data yaitu mengumpulkan data, yaitu tadi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, yaitu yang kedua langsung reduksi data atau pengolahan data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Sukaraja Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Itu dia pemaparan dari seminar usulan penelitian. Terima kasih kepada tim penguji dan rekan-rekan semua yang setia menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata yang kurang berkenan. Saya Ira Syamrotul Fuadah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.